Ternyata masih banyak saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat di Indonesia yang belum tahu cara salam kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal salam kepada Allah minimal 9 kali sehari semalam. Minimal 9 kali sehari semalam. Ini adalah kunci sukses hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian doa-doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Doa-doanya mustajab, sungguh luar biasa. Asalkan dia sadar, menyadari tata cara dia salam kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah, ruah harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita ingin sukses hidup di dunia maupun di akhirat, maka jangan lupa membaca salam kepada Allah minimal 9 kali sehari semalam. Itu minimal. Syukur-syukur bisa lebih daripada 9 kali sehari semalam. Kemudian ternyata nih jamaah-jamaah kami ada yang bertanya, lalu bagaimana nih cara kita salam kepada Allah? Apakah mengucapkan assalamualaikum ya Allah, ataukah mengucapkan assalamualaikum ya Allah, atau mengucapkan assalamu ala Allah? Bagaimana salam kita kepada Allah? Allah kan pemilik salam. Masa kita membaca salam kepada Allah dengan ucapan Allah assalamu alaika misalnya, atau assalamu alaika ya Allah, atau assalamu ala Allah, atau assalamu alaikum? Malah nggak boleh. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah adalah assalam. Jadi Allah itu assalam. Mengapa? Di dalam Al-Asmaul Husna kan ada assalam. Coba perhatikan Al-Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Kan ada salam. Masa kita membaca salam kepada Allah dengan ucapan Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum apalagi, atau membaca Assalamu ala Allah, yang enggak boleh. Ini semuanya enggak boleh, karena Allah pemilik assalam. Lalu bagaimana cara kita membaca salam kepada Allah? Sebenarnya gampang, wong kita sudah hafal semua. Insya Allah mayoritas kaum muslimin wal muslimat di Indonesia sudah hafal. Hanya saja tidak sadar, tidak menyadari kalau saat itu dia membaca salam kepada Allah. Dia membaca salam kepada Allah, tetapi dia nggak tahu kalau itu salam kepada Allah. Ini kan aneh. Dia membaca salam kepada Allah, tapi dia tidak sadar kalau yang dibaca itu adalah salam kepada Allah. Apa sih ucapannya salam kepada Allah? Nah, kita harus tahu nih riwayat salam kepada Allah. Para ulama menceritakan kisah Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu. Nah, tatkala Rasulullah Isra sampai kepada Sidratul Muntaha, tiba-tiba malaikat Jibril berhenti karena takut di situ sinar berkilau-kilau di Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Jibril, ayolah Jibril, masa kamu meninggalkan aku sendirian? Ayo berjalan walaupun 1 langkah, ikuti aku 1 langkah. Kemudian malaikat Jibril ikut mengikuti Rasulullah SAW, tapi ternyata nggak kuat, nggak mampu, karena hampir saja malaikat Jibril terbakar dengan berkilau-kilau cahaya itu. Lalu Rasulullah SAW berjalan sendiri dan sampailah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dibayangkan ya ini suatu tempat kayak manusia bertemu, itu enggak. Ini wallahu alam bisawab. Keadaannya bagaimana? Karena Allah maha besar, Allah tidak bertempat dimanapun. Allah
ya satu tetapi Allah di mana-mana. Satu tapi di mana-mana, bagaimana pengertiannya? Nah, kita saat ini ngomong ini kan disertai oleh Allah. Di Amerika ada Allah, di mana-mana ada Allah. Ya, gambarannya gampang saja lah, matahari itu walaupun satu di mana-mana juga ada. Padahal matahari di atas tempatnya. Tapi kalau Allah tidak, lebih besar dari itu seluruhnya. Nah, singkat cerita, setelah Rasulullah sampai kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salam kepada Allah dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu bermula seluruh penghormatan. Jadi Rasulullah hormat kepada Allah, seluruh penghormatan. Al-mubarakatu yang diberkahi seluruhnya. As-salawatu, solawat. Solat adalah doa kesejahteraan rahmatnya Allah. At-tayyibatu yang baik-baik seluruhnya itu lillahi. Lillahi yaitu tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salamnya hamba kepada Allah. Nah, kita kan sudah sering baca salam ini tatkala sholat, ya kan? Makanya dikatakan minimal 9 kali. Kok 9 kali? Ya, karena sholat fardu 5 waktu itu yang namanya 5 kali kan, 5 kali. Lah 5 kali itu yang ada tahiyatnya itu duhur, ya 4 sholat lah. Duhur, asar, maghrib, isya. Itu ada tahiyatnya 2 kali. Kemudian subuh 1 kali. Lah kalau 4 sholat yang tahiyatnya 2 kali berarti 8 tahiyat ditambah subuh sekali berarti 9. Minimal 9 kali kita membaca salam kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salam seperti ini, Allah Azza wa Jalla menjawab salamnya Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah, wa barakatuh dan rahmat dan barakahnya Allah. Ini seperti dialog, ya. Allah Azza wa Jalla diberikan salam oleh Rasulullah dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawabnya dengan firman-Nya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi agar salam tidak hanya khusus untuk Allah dan juga tidak khusus untuk beliau saja. Maka ditambah salam itu untuk kita semua. Untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Salam sejahtera atas kami untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Inilah 3 salam yang lengkap. Nah, 3 salam ini sering kami baca tatkala kami misalnya di tengah hutan atau di gua atau di tempat-tempat sepi yang di situ banyak makhluk gaibnya yang bahaya. Atau masuk rumah kosong misalnya. Ini salam pembukaan kami, biasanya kami sendiri Al-Faqih Ma'alim membaca salamnya dengan begini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, salam ini tidak khusus dibaca di dalam tahiyat sholat, tidak. Bisa dibaca di mana saja. Oleh sebab itulah kalau kita minimal sehari semalam membaca salam ini di dalam sholat fardu minimal sebanyak 9 kali, maka itu sebagai wujud ya terkabulnya doa-doa, asalkan dengan syarat tatkala kita membaca salam itu kita sadar bahwa tatkala itu kita bersalam kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah. Demikianlah, silakan difahami, insyaallah mustajab biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.